إن ربي قريب مجيب. إلى حضرة سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد أصول فروعنا زوج جميع مشايخنا في الدين جميع بين هاتنا زوج الله يفينا إن شاء الله. بسم الله حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ini hati-hati nih jamaah sekalian. Ulama-ulama kita tidak pernah memerintahkan seperti itu. Makanya carilah ilmu dengan niat yang ikhlas. Khawatir nih orang kalau misalnya dia punya ilmu, niat enggak ikhlas, berantakan semuanya. Karena kebanyakan orang nyari sekolah sampai S1, S2, S3 itu tujuannya untuk mencari kerja, bukan ikhlas karena Allah. Mungkin di antara kita seperti itu. Ada di antara kita yang sekolah ini sekolah tinggi-tinggi, masya Allah, S1, S2, S3 atau bahkan bisa jadi di luar negeri. Tujuannya apa? Jadi pejabat, udah nggak benar. Tujuannya apa? Biar berkarya dalam politik, udah nggak benar. Tujuannya apa? Biar dapat duit banyak. Mana tujuan yang karena Allah Subhanahu Wa Taala? Mana tujuannya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dari awal tujuan nggak benar, jangan harap bakal berkah ilmu yang bakal dia gapai. Mau S1-nya, mau S2-nya, mau S3-nya, mau S4, mau S5, S6, S kelontong, apa semuanya nggak ada benar berkah-berkahnya, nggak ada berkah-berkahnya. Coba lihat. Gitu. Ini adalah perjalanan kehidupan anak manusia. Makanya niatin yang ikhlas karena Allah. Orang kalau udah niat ikhlas karena Allah, hidupnya tenang, jamaah. Semakin ikhlas kan semakin bertambah ilmu. Orang kalau udah ikhlas, dia cari ilmu dimanapun dia dapat. Dan baik sangkanya banyak. Tanda orang yang punya ilmu banyak, dia punya baik sangka banyak. Sekira-kira dia tidak punya buruk sangka sedikit pun kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka sedikit pun kepada mereka kaum salihin atau bahkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Wa ya'muru bihi min al-akhlaqil mahmudati. Ulama yang benar, ulama akhirat selalu memerintahkan akhlak yang mulia. Tidak digiring muridnya hasud, tidak digiring muridnya itu mempunyai dendam kesumat. Tidak. Ulama yang benar, ulama yang mengarahkan kebenaran. Wal a'mal salihati, dan perbuatan-perbuatan yang saleh. Mujadiman likulli ma yanahul ilmu. Itu ulama yang benar adalah selalu menjauhkan apa yang telah dilarang oleh ilmu. Dia enggak berani itu. Kalau udah ilmu ngelarang, dia enggak berani dalam area larangan tersebut. Yushiku an yuga hulal hima. Dikhawatirkan dia terjatuh di tempat tersebut. Orang kalau udah dibilang jangan dekat-dekat apa namanya? Kalau di tempat tinggi apa? Jurang. Jangan diri di jurang. Sengaja-ngaja dia diri di jurang jahat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sudah melarang sesuatu, di situ ada hikmah. Ya, di situ ada hikmah. Di mana manusia tidak mampu memahami hikmah secara 100% sebelum dia memahami keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia mempelajari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari hikmah yang terkandung apa ya? Belajar. Dengan belajar baru tahu hikmah yang ada. Minal akhlaqi wal a'malil madmumati, dia menjauh dari akhlak dan perbuatan yang tercela. Jamaah, enggak mau dengki, enggak mau sombong, enggak mau egosentris, enggak mau menang sendiri, enggak mau biar dianggap, enggak mau cari muka, enggak. Jauh. Mereka para ulama-ulama saleh, ulama-ulama akhirat tidak seperti itu. Ulama akhirat tidak menyongsong mereka para pembesar dunia.
Ya, tidak menyongsong mereka para pembesar dunia. Tidak. Biasa. Walaupun yang datang adalah seorang raja sekalipun, yang datang adalah seorang presiden sekalipun, biasa. Karena ulama di alam dunia ini hati-hati nih jamaah, ada dunia, ada dua. Ulama dunia, ada ulama akhirat. Bisa jadi bahkan ulama dunia pakai seperti ini, bisa jadi. Gamis jubah, bisa jadi. Tujuannya apa dia? Oh, pakai jaket, pakai apa semuanya? Allah Akbar. Semuanya dilihat dari akhlak. Enggak gemetar. Mau kedatangan siapapun enggak gemetar. Kedatangan malaikat Jibril, malaikat Israel aja enggak gemetar. Bagaimana cuma kedatangan orang yang paling istimewa di alam dunia ini? Mau RI satu kayak, mau dunia satu kayak, biasa. Ini kita kan kalau misalnya sama orang kaya, kayaknya gimana banget kita. Sama artis, Masya Allah, kayak kemasukan setan kita ngelihat artis. Artis minta tanda tangan, Allahu Akbar. Ada orang kaya, selfie. Wibawa kita muslim jamaah. Kita muslim, kenapa kita harus pakai selfie dengan mereka orang-orang kafir? Orang-orang munafik. Yang Allah malas ngelihatnya. Nabi Muhammad malas ngelihatnya. Kita selfie dengan orang kafir. Para pembesar. Na'udzubillah min dzalik. Jauh dari rahmatnya Allah kita selfie. Sungguh kita tidak membedakan mana cahaya, mana kegelapan kalau begitu jadinya. Kita disuruh ngaji agar hati kita terbuka. Bukan untuk pintar. Pintar itu gampang, jamaah. Baca buku pintar orang bisa pintar. Belajar di rumah, di mana gurunya pada datang, guru yang pada datang ke rumah namanya? Guru privat, kesian banget guru privat. Assalamualaikum. Ya Allah, udah gitu muridnya baru bangun tidur. Tuh bapaknya lagi ngopi asik. Masuk, astagfirullah. Ustaz disuruh masuk. Kesian aja tuh, karena dia lagi butuh aja buat biaya kuliah. Ya kan? Butuh anaknya, ya Allah, udah bentar lagi lahiran, anaknya banyak banget. Ya Allah, butuh. Kalau nggak butuh juga dia nggak makal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kasihan memang jadi guru-guru privat. Kasihan. Saya tidak menyalahkan, tapi banyak orang yang tidak beradab dengan guru privat. Makanya akhirnya anaknya pintar, tapi soleh tidak. Pintar sepintar. Baca Qur'annya hebat. Apakah orang yang baca Qur'an kemudian disebut sudah ngaji? Ini kan pemahaman kita sangat-sangat rancu. Anak kita kalau udah baca Qur'an disebut sudah ngaji. Belum dipelajari sama sekali. Bacaan Al-Qur'an itu adalah bukan syariatul Islam. Baca kitab ini belum. Dianggap orang udah belajar kitab ini udah alim, udah pintar. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Masih nol. Allahu Akbar. Pendewasaan masyarakat penting. Gitu. Di mana banyak masyarakat sangat banyak belaga dan belagu. Belum tahu apa-apa udah merasa. Itu yang dikhawatirkan. Dan ini bukan sifat ulama akhirat yang sedang kita bahas ini. Wa hadhihi al-asyaa'u allati dzakarnaha fi wasfi ulama al-akhirah. Sifat-sifat ini yang telah kita sebutkan di antara sifat ulama akhirat, yajib an yatahalla biha, wajib untuk menghias. Ulama akhirat itu hiasannya akhlak mulia. Akhlak yang dia lakukan sunnah Rasulullah. Setiap waktu dan setiap saat selalu dia menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Dari makan, minum, pakaian, semuanya yang dijalankan sunnatul Rasul. Tingkah laku, akhlak, ucapan semuanya tingkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira pakaiannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, diganti dengan sunnah Rasulullah. Sekira-kira kehidupannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, atau anak dan istrinya, diganti semuanya dengan sunnah Rasulullah. Di rumahnya saja kalau misalnya kira-kira tidak ada sunnah Rasulullah, dibeli. Bu, kira-kira hari ini ada korma gak? Enggak ada, beli korma. Kira-kira hari ini enggak ada madu enggak ada, beli madu. Sunnatul Rasul. Minyak wangi sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di rumah enggak ada daging, beli daging. Sementara sunnah Rasulullah di dalam rumah kita tidak ada. Gitu. Kita lihat Al-Quran yang ada di rumah kita, Masya Allah.
50 senti debunya. Karena saking sayang dengan Al-Quran, dengan sayangnya itu nggak pernah dibaca-baca. Betul jemaah? Betul jemaah? Ya. Orang soleh, dengerin nih orang soleh. Minimal sebulan sekali bisa khatam Quran. Minimal. Dengerin jemaah. Minimal orang soleh, kalau tidak khatam Al-Quran, rutin dia membaca Al-Quran dengan karim. Jadi di balik itu semuanya, yang belum mampu seperti itu, jangan dulu bilang orang soleh. Ntar dulu. Jangan jadi imam dulu. Kalau perlu jadi, nggak usah jadi makmum. Terus jadi apa dong? Jadi bedug aja dulu, bedug. Dipukul dulu setiap hari. Bedug. Udah. Tahu kan bedug? Udah. Saking artinya apa tuh? Saking artinya hina kita kalau begitu jadinya. Kita manusia kok dipukul-pukul, iya salah ente. Orang disuruh dekat dengan Allah, nggak pernah dekat dengan Allah. Disuruh dekat dengan kekasihnya Allah, nggak pernah dekat dengan kekasihnya Allah. Ente salah. Jangan Allah yang disalahkan, jangan orang lain yang disalahkan. Wa yatasifa biha kullu mu'min, dan bahkan setiap mukmin wajib mempunyai hiasan yang indah, akhlak yang indah. Bukan hanya ulama. Kan kita terkadang ulama tuh nggak benar, ente benar gak? Bilang ulama itu nggak benar, ente benar gak? Setiap mukmin, nah kita nih setiap muslim yang mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh ghibah, nggak boleh dengki, nggak boleh hasud, nggak boleh ria, nggak boleh sum'ah, nggak boleh menang sendiri, nggak pernah buruk sangka, nggak pernah jelekin orang. Itu kita muslim. Minimal muslim itu, minimal muslim. Walaupun hafal Quran belum, hafal hadis belum, baca kitab belum, minimal nggak jelek-jelekin orang, nggak rakus, nggak mau tahu tentang urusan orang lain. Itu minimal seperti seorang muslim. Nggak mau hujat orang, nggak cari muka dengan dengan atasan untuk mendapatkan atau meraih gelar tinggi atau kedudukan setinggi-tingginya. Kita jatuhkan yang bawahan, kita naikkan yang kita diri sendiri. Enggak seperti itu. Tidak seorang muslim seperti itu. Minimal seorang muslim seperti itu. Ya, muslim benar, akhlaknya benar, jauh dari perbuatan maksiat. Ghaira anal alim aula biha wa haq, apalagi seorang ulama lebih berhak. Kalau seorang muslim saja wajib mempunyai akhlak mulia, apalagi ulama. Wa ya'li aujabu akad, kalau jadi ulama lebih berhak mempunyai akhlak mulia. Lianahu alamun bi yutada, karena ulama itu adalah bendera yang dijadikan petunjuk. Nah, ulama bendera. Kalau negara nggak ada bendera, negara apa? Negara apa kalau negara tidak ada bendera? Ada gak negara yang tanpa ada bendera? Saya tanya, ada gak jamaah negara yang tanpa ada bendera? Negara bohongan. Negara kita merah putih, kalau misalnya dibakar di luar, marahnya kita luar biasa. Betul gak? Padahal cuma merah putih, tapi falsafah merah putih di situ terkandung banyak. Orang yang tahu tentang falsafah merah putih, gram, jangankan si benderanya itu dibakar, ditaruh di bawah saja. Ini makanya kitab jangan ditaruh di bawah. Itu kitab jangan ditaruh di bawah. Jangan ditaruh di bawah. Kalau bendera saja kita tidak rela di bawah, bagaimana ini adalah kitab? Gram dia nggak mau, nggak ridho. Bendera merah putih saya. Apaan sih, kan itu merah putih cuma sekedar bujur doang, bahan doang, diwarnain merah, diwarnain putih, betul gak? Tapi ada falsafah tersendiri. Kita Indonesia, kita warga Republik Indonesia. Apalagi kalau bapak moyang kita seorang pejuang, waduh, nggak mau, nggak ridho. Kalau bendera merah putih kita ditaruh di bawah, betul gak jemaah? Apalagi Quran, apalagi Quran. Kenapa ketika setiap pengajian malam Jumat tuh Al-Quran, Yasin berada di bawah? Harusnya dia harus lebih marah dong. Kalau bendera saja di bawah marah, apalagi Al-Quran, falsafah kehidupan.
Wa imaman bihi yuqtada. Ulama itu adalah seorang imam yang dijadikan petunjuk, yang dijadikan ikutan. Fa'indalla, kalau seorang ulama itu sesat, waduh sesat. Ada ulama sesat. Wa ghawa, dan menyesatkan, wa athara dunya 'ala al-akhirah. Yang namanya ulama, kalau ada ulama lebih memandang dunia daripada akhirat, dia memilih orang kaya daripada orang miskin. Dia lebih memilih ngaji di tempat yang paling hebat daripada undangan lainnya. Ada undangan maulid di tempat orang kaya, ada undangan maulid di tempat orang miskin. Dia pilih di tempat orang kaya. Ini dia lebih memandang dunia daripada akhirat. Adakah? Banyak. Bukan dibilang ada, banyak. Tapi kita minta kepada Allah agar banyak itu menjadi sedikit. Dan kalau perlu enggak ada, menjadi ulama beneran semuanya. Amin. Karena andaikan itu ada, alaihi ismuhu, ulama tersebut udah dapat dosa. Wa ismu man tabahu ala dzalika, dan dosa buat orang yang mengikutinya. Orang yang mengikuti ulama tersebut dosa. Orang-orang dibohongin. Saya ulama, orang-orang pada dibohongin. Ada 10.000, 20.000, 30.000 semuanya dibohongin tuh sama ulama. Karena ulama enggak benar. Adakah? Ada. Hati-hati. Cari pilih guru, hati-hati. Karena enggak semua orang alim kita jadikan guru. Ntar dulu. Ada ulama, ada alim. Alim itu ada alim dunia, ada alim akhirat. Fa in istagama, tapi kalau ulama tersebut istiqamah. Istiqamah dia. Perjalanannya enggak belak-belok, tenang hidupnya, tenang istiqamah. Ibadahnya, ngajarnya, zikirnya. Wattaqa, dan dia bertakwa, kan kalau ajru, dia mendapatkan pahala, wa ajru man taba'ahu ala dzalika, dan pahala buat orang yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengikutinya 100, dia dapat 101 dengan dirinya. Ada 1000, dia dapat 1001. Gitu, dengan keberkahan ulama.